Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raden Kelana di channel Rahayu Fajri di Tafsir Mistik. Di video saya kali ini saya akan membagikan kisah kiriman dari salah satu sahabat subscriber saya yang di sini kita sebut saja Mbak Jenny. Buat sahabat-sahabat yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya bagikan, tonton video saya sampai selesai. Kisah ini berawal di tahun 1994 di salah satu desa yang letaknya di dataran tinggi di daerah Jawa Barat. Cerita ini bermula di salah satu rumah sakit yang mengalami peristiwa peningkatan kematian bayi dan kehilangan ari-ari. Jadi di sini jejak berkas darah yang berceceran berada di salah satu titik rumah sakit itu bermuara kepada salah satu tempat mes kamar seorang suster yang di sini kita sebut saja namanya Yati. Karena ketidakwajaran tersebut, pihak rumah sakit mengadakan penyelidikan. Seorang wanita muda yang berumur 25 tahun dengan paras cantik, kulit putih, hidung mancung, dan bola mata yang coklat, merintih tak berdaya ketika diarak oleh warga satu kampung yang tak henti-henti meneriaki dan mengumpati dengan kata-kata, "Dasar wanita setan, kembalikan anak kami!" Jadi di sini, di sepanjang jalan, warga menghakiminya dengan kata-kata dan umpatan yang emosional, tangisan, amarah dan dendam, dan tak jarang rotan dan batu menimpuki wanita tersebut. Dan hari penghakiman ini sepertinya memang telah ditunggu oleh warga desa yang memang sudah geram. "Kamu memakan anak saya, setan!" dengan berteriak histeris. Dan di situasi tersebut, wanita itu hanya diam. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut wanita tersebut. Dia merintih, menangis, seolah pasrah menanti ajalnya. Tepat lurus di depan hadapan wanita itu, muncullah sosok Pak Tua yang berpakaian hitam dengan janggut putih yang panjang, kemudian memegang obor di tangannya, sembari menatap tajam kepada wanita tersebut. Di sini tampak jelaslah bahwa Pak Tua ini adalah sosok seseorang yang memiliki ilmu supranatural yang memang disegani oleh orang di kampung tersebut. Pak Tua itu mengangkat satu tangan untuk memberikan satu isyarat kepada warga untuk tenang. Kemudian suasana sejenak menjadi hening. Dan di sini Pak Tua itu sama sekali tidak bergeming dan hanya menatap dengan tajam kepada perempuan itu. Tatapan mata dari perempuan itu menjadi tajam dengan urat-urat yang menonjol keluar dan bola matanya yang berubah menjadi putih. Kekhawatiran Pak Tua ini mulai terlihat jelas dan sebagian dari warga ini mulai merasa ketakutan dan mencoba mundur untuk beberapa langkah ke belakang. Tak sampai di situ, wajah dari wanita itu mulai kelihatan menua dan dari giginya itu mengeluarkan taring. Mulutnya melebarkan sobekan dan mengeluarkan cairan hitam. Warga
semakin riuh lah. Dan terlihat di sini Pak tua ini semakin cemas. Bakar! Bakar! Bakar sekarang! Kata Pak tua itu kepada 4 orang pemuda yang ada di belakangnya dengan memegang obor. Wanita itu terus tertawa dan memekik. Sulutan api yang disebabkan dari obor tersebut cepat merambat. Karena di sini memang kayu itu telah disiram oleh minyak tanah. Namun di sini sebelum api itu menyentuh tubuh dari perempuan itu, tiba-tiba sosok perempuan itu menghilang. Warga yang ketakutan pada saat itu langsung meninggalkan tempat itu dengan terpontang-panting pulang ke rumah masing-masing. Pak tua itu merasa mendapat satu ancaman lah dan berpikir akan terjadi sesuatu lah yang buruk yang bakal terjadi. Di sini terdengarlah gumaman dari Pak tua itu kepada 4 orang pemuda yang masih berada di sampingnya dan berkata, "Celaka! Ini akan menjadi musibah untuk kampung kita." Saat itu Yati adalah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit di mana di dekat dia tinggal. Ya boleh katakan tidak terlalu jauh lah dari rumahnya. Yati di sini memiliki satu teman kerja yang dekat dengannya, yang mungkin di sini kita sebut saja namanya Siti. Dan si Siti ini adalah salah satu perawat yang memang betul-betul telaten dan tekun lah untuk merawat pasiennya. Dan jauh beda lah dengan karakter dari si Yati ini. Yang Yati ini adalah sosok perawat yang pendiam dan banyak menyendiri. Bila tidak bertugas merawat, dia lebih memilih untuk menyendiri lah daripada dia membantu rekan-rekannya. Bahkan Yati juga jarang berbicara jika tidak ditanya terlebih dahulu. Jadi di sini dengan parasnya yang cantik membuat Yati ini menjadi pusat perhatian lah. Dan sering digoda oleh teman-teman kerjanya. Pada suatu kejadian, ada seorang pasien yang datang ke rumah sakit itu untuk melahirkan. Dan pada saat itu ditanganilah oleh Siti dan Yati. Dan di sini pasien ini tidak bisa lagi menahan lah rasa sakit karena ingin melahirkan. Nah, di situ membuat si Siti ini kebingungan lah karena mengurus pasien itu sendirian. Sedangkan Yati hanya berdiam diri menatap perut si pasien tersebut. Saat pasien itu meraung kesakitan, Yati tidak melakukan apapun. Dan di sini pasien ini sontak marah lah pada Yati dan menyuruh Yati untuk keluar. Tak lama kemudian banyak cicak yang merayap tepat di atas pasien itu berada. Kemudian cicak-cicak itu jatuh tepat di perut si pasien. Sontak di sini pasien kaget dan langsung memukul-mukul perutnya. Dan di sini juga si Siti membantu pasien itu untuk mengusir cicak yang berada di perutnya. Di sini Yati hanya tertawa kecil lah melihat kejadian tersebut. Dan si Siti berusaha lah untuk mengusir cicak-cicak tersebut. Kemudian si Siti langsunglah memeriksa pasien dan ternyata memang kondisi pasien ini telah mengalami pembukaan lah dengan kepala bayi yang telah keluar. Dan di sini Siti sontak lah memanggil rekan-rekan kerja yang lain lah untuk membantu. Nah, di sini memang tanpa diduga si pasien ini bisa melahirkan dengan normal. Dan di sini Yati ini berada jauh lah dari si pasien ini, tiba-tiba seperti mengejapkan matanya itu seperti tersadar lah dari sesuatu. Di tengah perawat-perawat lain yang datang membantu, namun di sini si Yati malah memutuskan untuk keluar. Dan ternyata apa yang dibuat oleh Yati ini memang telah diketahui oleh rekan-rekannya bahwa setiap ada yang melahirkan, si Yati ini bergegaslah untuk keluar. Dan memang di sini tidak ada yang mengetahui alasan apa pastinya. Dan saat itu persalinan berjalan lancar lah. Dengan lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat. Dan kemudian Siti membawa bayi itu
keluar ruangan untuk dibersihkan lah. Dan di sini si Siti melakukannya itu sendirian, memandikan bayi itu, dan rekan-rekan yang lain membantu ibu dari si bayi ini untuk melakukan penanganan lah. Di tengah Siti memandikan bayi tersebut, sontak terciumlah aroma melati yang semerbak lah, yang membuat Siti ini sedikit terkejut lah. Namun aroma melati tersebut berubah menjadi aroma kemenyan yang semerbak wanginya. Sontak di sini Siti membacakanlah doa-doa yang bisa dibacakan oleh si Siti. Dan di saat itu bayi ini menangislah dengan kencang. Dan tiba-tiba Siti mendengar suara gumaman perempuan sayu-sayu terdengar. Dan suara aneh tersebut semakin lama semakin terdengar jelas di telinga Siti. Tiba-tiba sekujur tubuh dari si Siti ini membeku. Dan dia merasakan ada sosok sesuatu yang merayap, yang seakan-akan mulai mendekatinya. Dan sosok itu sekarang berada tepat di atas langit-langit di mana Siti berada. Dengan mempererat pegangan bayi tersebut, dan Siti mencobalah untuk mendongakkan kepalanya ke atas, dan dia merasakan ada sesuatu yang menetes di kepalanya itu seperti cairan kental yang berbau amis. Dan Siti mulai memberanikan dirinya untuk mencoba menoleh ke atas dengan gemetar dan berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak terjatuh di lantai. Dan di sini alangkah terkejutnya Siti ketika Siti melihat sosok wanita yang merayap dengan rambut panjang yang terjuntai, dengan wajah yang menua dan hitam, dengan sobekan mulut yang mengeluarkan taring, kemudian cairan hitam yang keluar dengan bau yang amis. Cairan itu yang menetes deras tepat di wajah Siti. Sekujur tubuh Siti membeku, seakan-akan lidahnya keluh, terus tubuhnya gemetar. Tapi di sini Siti masih berusaha bertahan, menjaga keseimbangan tubuhnya ini agar tidak roboh jatuh ke lantai. Kedua tangan si Siti masih memegang erat bayi yang ada di pelukannya. Sontak kedua tangan dari makhluk tersebut dengan kuku panjang yang hitam mengarah ke bola mata si Siti, merayap secara berlahan-lahan hampir mendekati wajah si Siti. Dan di sini memang dengan situasi seperti ini membuat Siti ini hilang akal lah. Akalnya merasa hilang lah untuk berpikir apa yang bisa dibuatnya dengan tubuh yang gemetar dan rasa ketakutan yang lebih. Kemudian tetap berusaha kuat untuk menjaga posisi keseimbangan tubuhnya lah. Karena memang di sini dengan tubuh yang gemetar, ketakutan, dan memang berada di posisi yang sangat begitu ketakutan lah. Belum sampai jari makhluk tersebut tepat di mata Siti, tiba-tiba bayi laki-laki tersebut menangis dengan kencang. Dan pandangan dari makhluk tersebut menolehkan kepalanya ke kiri dan ke kanan melihat sosok bayi tersebut. Kemudian sosok makhluk tersebut mengarahkan tangannya ke arah bayi tersebut. Dan di sini sontak si Siti dengan memeluk bayi tersebut merundukkan badannya dengan mengarahkan punggungnya ke belakang. Dan kemudian sosok makhluk wanita yang mengerikan tersebut memekik dan mengeluarkan cairan hitam yang deras ke arah punggung dari si Siti. Dan tak lama, secepat kilat, sosok makhluk itu menyergap si Siti. Dan di sini si Siti hanya pasrah, seakan-akan pasrah dengan apa yang bakal terjadi dengan dirinya. Dan sontak tiba-tiba si Yati memegang pundak dari si Siti
dan bertanya tentang apa yang terjadi. Belum sempat Siti bercerita tentang apa yang terjadi, namun di sini Siti menjawablah dengan perkataan, tidak apa-apa. Dan akhirnya si Siti kembalilah menaruh bayi ini tadi ke poli anak-anak. Dan setelah Siti memasukkan bayi tersebut ke poli anak-anak, kemudian Siti keluarlah dari ruangan itu ke ruang bersalin. Di sana Siti melihatlah dua rekannya yang lagi berdebat tentang masalah kehilangan ari-ari bayi yang barusan dilahirkan. Dan di sini si Siti melerailah perdebatan antara dua rekannya tersebut yang heboh membahas masalah tentang ari-ari yang hilang tersebut. Selang beberapa lama mendapat kabar lah bahwa bayi yang dilahirkan tadi telah meninggal dunia dengan kekurangan oksigen. Di sini sontak kabar itu membuat shock lah ibu dari bayi yang melahirkan tersebut. Hal itu yang membuat kondisi dari bayi ini menjadi drop dan memang tidak bisa lagi diselamatkan. Dan kabar itu dinyatakanlah bahwa bayi yang dilahirkan tadi meninggal dunia. Dan di sini tubuh dari si Siti ini terasa lemas lah. Di sini Siti lemas lah karena Siti ini merasa dirinya bersalah lah karena telah gagal menyelamatkan bayi tersebut. Jadi seakan-akan Siti ini terbayang-bayang lah dengan kejadian yang sangat menyeramkan tadi yang barusan dia alami. Jadi apa yang dialaminya, apa yang terjadi dengan si Siti malam ini bukan sekedar halusinasinya, dan ini adalah nyata terjadi. Dan di sini membuat keluarga pasien ini menjerit histeris lah. Sang ibu juga merasa bersalah lah karena berpikir ini adalah akibat dari apa yang dilakukannya tadi. Karena dengan ketakutannya tadi ia memukul-mukul perutnya. Dan dari kejauhan sosok dari Yati ini datanglah berjalan dengan menghampiri. Namun di sini si Yati masih terdiam lah. Kemudian ibu dari si bayi ini diantarlah oleh Siti dengan menggunakan kursi roda. Kemudian mereka berpapasan dan tatapan dari ibu si bayi ini menatap wajah Yati ini dengan sorot mata yang tajam tanpa berbicara sepatah kata pun. Setelah sampai di ruang rawat, si pasien menceritakanlah tentang hal aneh yang dialaminya ketika berada di ruangan bersalin bersama Suster Yati. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, tingkat kematian bayi dan kehilangan ari-ari ini semakin meningkat. Dan makhluk bengis ini semakin intens lah menunjukkan wujudnya kepada orang-orang yang ada di rumah sakit itu. Bukan saja dari perawat-perawat yang ada, dokter, malah security yang berada di sana pun pernah menyaksikan sosok dari makhluk tersebut. Dan bahkan dengan penampilannya yang menggunakan baju perawat lusuh yang dipakainya, membuat ia dijuluki suster merayap oleh seluruh warga rumah sakit yang ada. Dan sampai pada akhirnya rumah sakit mengadakan penyelidikan yang khusus lah atas fenomena kejadian ini. Dan di sini anehnya, setelah dilakukan penyelidikan yang begitu gencar lah, nah, malah di sini tingkat dari kematian bayi dan kehilangan ari-ari di rumah sakit itu menurun. Boleh dikatakan sudah tidak ada lagi lah kejadian seperti itu. Namun kejadian kehilangan bayi dan ari-ari tersebut mulailah terdengar ramai di desa ataupun tempat di mana Yati tinggal. Dan pada suatu maghrib, ada seorang ibu yang akan melahirkan lah di kampung itu, di desa itu. Tiba-tiba terdengarlah suara ketukan di pintu rumah warga tersebut. Tok, tok, tok. Kemudian suami dari ibu tersebut bergegaslah keluar
untuk melihat siapa yang datang. Namun di sini begitu suaminya membuka pintu dan melihat keluar, sama sekali tidak ada orang ataupun makhluk apa yang ada di depan pintu tersebut. Dan sekelilingnya terlihat kosong dan gelap. Dan kemudian setelah pintu ditutup, tiba-tiba hawa di dalam rumah tersebut menjadi dingin. Dan di sini saat ibu hamil tersebut ingin melakukan proses persalinan, namun hal aneh terjadi. Pintu dari rumah mereka tersebut terbuka dengan sendiri. Dan obor sebagai penerangan itu tiba-tiba mati dengan seketika. Dan ketika obor itu dinyalakan dan proses persalinan berjalan dengan lancar. Namun di sini hal yang tidak diduga terjadi. Semua orang yang menyaksikan kelahiran tersebut seakan-akan terpaku dan terdiam ketika melihat bayi yang dilahirkan tersebut sudah kaku dan membiru di sekujur tubuhnya. Bahkan di sini ari-ari dari bayi tersebut menghilang. Sontak membuat orang tua dari si bayi ini menangis dengan histeris. Dan kemudian sosok dari Pak Tua yang memiliki ilmu supranatural tersebut tiba-tiba menghampiri rumah tersebut dan menanyakan hal apa yang terjadi. Kemudian warga di sini menjelaskanlah yang terjadi kepada si Pak Tua itu. Kemudian tiba-tiba Pak Tua ini mengendus bau amis yang berada tepat di belakang pohon besar di samping rumah warga tersebut. Kemudian Pak Tua itu berlahan-lahanlah berjalan untuk menghampiri pohon besar tersebut. Betapa terkejutnya Pak Tua ketika melihat sosok makhluk yang menggunakan baju suster lusuh tersebut dengan muka yang menghitam, gigi taring dan mulut yang sobek. Wanita itu persis sama seperti binatang buas yang kelaparan. Dan tiba-tiba makhluk bengis itu menyadari kehadiran Pak Tua. Menoleh sembari memegang sisa ari-ari yang di tangannya. Dengan mulut sobek yang masih dipenuhi oleh ari-ari tersebut. Dia menyeringai tajam ke arah Pak Tua. Kemudian Pak Tua mulailah membacakan mantra-mantra. Namun di sini sosok dari makhluk tersebut hanya tertawa dan pergi tiba-tiba. Dan di sini Pak Tua merasa bahwa kampung di mana tempat dia tinggal ini sudah tidak aman lagi lah. Dan Pak Tua langsunglah mengumpulkan warga-warga setempat itu untuk mencari keberadaan di mana makhluk tersebut. Kemudian beramai-ramailah para warga ini mencari makhluk tersebut dengan membawa obor. Kemudian di sini Pak Tua menyadarilah bahwa sosok makhluk yang dilihat oleh Pak Tua ini tadi, teringatlah bahwa makhluk ini menggunakan baju suster lusuh yang dipakainya. Otomatis di sini Pak Tua beranggapan bahwa makhluk ini berada di salah satu rumah sakit yang terdekat dari sana. Dan kemudian setelah Pak Tua dan warga kampung ini sampai ke rumah sakit, dan sosok Pak Tua ini bertemulah dengan sosok dari si Siti ini. Kemudian si Siti menceritakanlah kejadian yang telah terjadi di rumah sakit tersebut. Dan kemudian kecurigaan orang-orang yang berada di rumah sakit itu menuju kepada salah satu sosok Suster Yati ini. Kemudian dengan dipandu oleh si Siti ini tadi, Pak Tua dan warga-warga ini menujulah di mana mes di mana tempat Yati berada. Dan setelah sampai di depan pintu di mana ruangan Yati tersebut, ternyata ruangan tersebut terkunci dari dalam. Namun di sini warga mendengar suara senandung-senandung kecil yang terdengar dari dalam. Kemudian warga dan pegawai rumah sakit yang lain itu berusahalah untuk mendobrak pintu itu untuk masuk. Begitu ruangan tersebut terbuka, nah di sana sontaklah para warga dan pegawai rumah sakit itu berlanga terkejut kaget melihat banyak sekali darah yang berceceran di lantai. Kemudian banyaknya sisa ari-ari yang berceceran di lantai. Di sini warga
langsung bergegaslah masuk untuk melihat lebih jelas. Nah, namun di sini warga ini sontak dikagetkan oleh sosok Yati yang begitu menyeramkan. Dengan mulutnya yang dipenuhi darah kental yang seakan-akan habis memakan ari-ari yang ada di sana. Semua orang yang ada di sana itu seakan-akan ketakutan dan bergegas meninggalkan ruangan tersebut. Dan kemudian sosok dari Yati ini terjatuhlah ke lantai sambil mengeluarkan cairan hitam yang keluar dari mulutnya. Dan warga yang ketakutan tadi berteriak dengan kencang, "Ikat wanita itu! Cepat ikat!" Dan kemudian diikatlah Yati oleh para warga tersebut. Dan di sini anehnya, si Yati ini tidak berusaha untuk melawan. Jadi seakan-akan Yati ini pasrah, sembari mengatur siasat lah. Jadi yang terjadi berikutnya itu sama dengan kejadian di awal cerita. Jadi sosok dari Yati ini ketika dibakar oleh warga, nah tiba-tiba jasadnya menghilang. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut terdengar kabar lah bahwa Pak Tua ini meninggal dengan mendadak di rumahnya. Dan teror meninggalnya bayi dan kehilangan ari-ari itu masih terjadi setiap tahunnya di daerah tersebut. Baiklah sahabat-sahabat, sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Jenny yang telah membagikan ceritanya ke DM Instagram saya untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat. Mungkin ada salah kata atau penyampaian yang tidak lengkap ataupun tidak jelas dalam pengucapan ataupun penyampaian dari saya mohon maaf. Kehilapan yang selalu datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada misteri di sekitar kita.